Kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Menjawab pagi ini. Kita masih membicarakan tema Islam menjadikan hidup kita lebih hidup. Baik Ustaz, tadi kita sudah bahas dua hal yang dimiliki manusia yang menjadi potensinya, yaitu kebutuhan jasmaninya dan nalurinya. Ada satu lagi yang tadi sempat dibahas juga sedikit, yaitu tentang akal ya yang dimiliki manusia. Nah, bagaimana menjelaskan akal ini Ustaz? Para pemirsa CTV yang berbahagia. Jadi akal itu potensi khas khusus bagi manusia. Ada dua fungsinya pada diri manusia. Yang pertama itu untuk memahami fakta kehidupan, untuk memahami fakta. Sehingga untuk memahami fakta ini tentu maklumat informasi itu harus banyak. Dan yang kedua untuk memahami nas, memahami dalil. Makanya Islam itu sangat kompatibel dengan perkembangan setiap zaman, karena untuk urusan fakta dia kan dinamis. Dulu di zaman para ulama-ulama kita dulu salafus saleh, termasuk juga di zaman Rasul dan para sahabat, mungkin tidak ada fakta kayak sosmed, kayak macam-macam yang ada sekarang. Betul. Tapi ini kan sekarang udah berkembang luar biasa gitu. Dari sisi faktanya gitu. Teknologi, walaupun dari sisi hukum syaraknya ya tidak berubah gitu, karena Islam hukum itu tidak berubah mengikuti perkembangan waktu dan tempat gitu, seperti yang disampaikan oleh orang-orang liberal ya, orang-orang orientalis gitu. Jadi yang berubah itu adalah fakta kehidupan, yang berubah itu adalah sarana prasarana yang mempermudah kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu kemudian fakta inilah yang harus kita hukumi. Kalau dulu orang memenuhi kebutuhan nalurinya hanya dengan melakukan aktivitas seks ya, zina ya, di luar pernikahan. Kalau sekarang kan udah macam-macam caranya gitu. Caranya udah berkembang. Kalau hewan ya kayak gitu-gitu aja caranya, nggak berubah. Tapi karena manusia Allah masih kasih ortodok, akal, masih ortodok, masih gaya zaman dahulu kala, jadul ya. Jadul. Jadi ada grading-gradingnya, ada merayu-merayunya kemudian. Nah, kalau manusia ya sekarang udah berkembang, caranya banyak sekali. Nah, makanya manusia dalam aktivitas seks saja kan ada oral seks, ada macam-macam kan sekarang udah berkembang. Nah, tugas kita adalah bagaimana kemudian menghukumi ini gitu, bukan kemudian justru ikut arus gitu. Nah, kalau yang terbaru ini ada informasi yang kalau nggak salah saya Liga Inggris ya, salah satu liga sepak bola paling top di dunia. Itu kan mau tanggal 21 ini kabarnya mereka mendukung event LGBT internasional gitu. Jadi forum kelompok gay ya, kelompok menyimpang ya, kelompok homo dan lesbi ya sedunia ya mau merayakan hari hari kebesarannya gitu. Nah, kemudian Liga Inggris mengkhususkan. Jadi ban kaptennya warna pelangi, kemudian atribut-atributnya itu atribut-atribut kaum LGBT ini dipromosikan ke seluruh dunia. Kebetulan sepak bola adalah medium yang salah satu yang paling efektif. Kenapa? Karena digandrungi oleh semua kalangan di seluruh dunia. Ya, jadi gara-gara itu saya juga jadi jijik ngelihatnya gitu. Ngelihat Liga Inggris. Padahal bahwa LGBT itu tidak semua orang menerima itu gitu. Nah, tapi faktanya sekarang melalui kekuatan modal itu disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Seolah-olah ingin diceramahin penduduk bumi. Wahai penduduk bumi, mereka itu juga manusia. Jadi akuilah mereka sebagai bagian dari bagian dari kita gitu. Jadi kalau kita itu memenuhi kebutuhan seks ya, naluri gorizatun naunya ke sesama ke lawan jenis gitu. Nah, kalau mereka nggak tertarik pada lawan jenis gitu, itu fitrahnya mereka, tertariknya kepada sesama jenis. Padahal ini bukan fitrah, ini adalah penyimpangan daripada naluri. Gitu. Dan apabila perbuatan ini dibiarkan, ini akan menimbulkan kerusakan. Gitu. Baik rusak secara penyakit, karena ini memang banyak menyebarkan penyakit, karena mereka kan pakai dubur. Nah, di dubur kan banyak penyakit. Gitu. Kan ininya lewat dubur. Jadi maka ada istilah itu kaum pecinta lubang anus. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua sosial, secara sosial ini rusak. Gitu. Coba Anda bayangkan para pemirsa yang dirahmati Allah atau Ustadz, coba misalnya kalau kita punya tetangga nih,
pasangan keluarga juga, tapi keluarganya pria-pria atau wanita-wanita gitu. Bagaimana kehidupan masyarakat kita? Kacau. Dan mereka tentu tidak akan pernah punya keturunan. Mereka mengadopsi anak. Nah, anak yang diadopsi itu nanti juga akan ikut gitu. Ya, karena barangkali juga dipakai sama mereka. Astagfirullah. Ya. Jadi banyak kasus seperti itu. Dari kecil diadopsi, biasanya diadopsi itu anak-anak yang dari Afrika atau anak-anak di Rusia yang dibuang karena diaborsi gitu, oleh orang tuanya, kemudian diadopsi oleh orang-orang ini, kaum gay dan homoseks ini. Nah, kemudian dibesarkan ya seperti itu. Untuk nunjukin bahwa mereka punya keluarga, yang jadi bapak itu adalah pria, yang jadi ibu juga pria gitu. Masya Allah, na'udzubillah. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya, ada juga yang perempuan-perempuan ada juga. Perempuan. Ada. Ya. Gitu. Ya, bahkan di Eropa sekarang itu kalau kita KTP itu, ID card-nya itu di status itu ada 3 kolomnya gitu. Jadi statusnya single, kemudian married, jerit. Nah, jerit itu berarti pernikahannya sejenis. Nah, gitu. Nauzubillah. Jadi itu saya katakan para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa ketika kehidupan manusia ini kemudian terus berkembang, tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar tentang dalil syariat, maka akan menimbulkan kerusakan. Akan menimbulkan kebejatan moral yang luar biasa. Incest sekarang terjadi di mana-mana ya. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hajat hidupnya sekarang. Ternyata hasil survei di dunia, hasil survei salah satu lembaga pangan dunia itu, mereka ternyata menemukan angka yang sangat mengerikan. Jadi ternyata 80% sumber daya makanan ya, yang ada di dunia ini hanya dikuasai oleh 20% orang. Gitu. Dan sisanya itu memperebutkan 20% makanan. Coba bayangin. Kalau ada 100 juta orang, 80 juta orang berebut yang 20%. Yang sisa sedikit. Gitu. Bahkan ketika beberapa tahun yang lalu itu kasus topan Katrina itu di Amerika, kebetulan negara bagiannya itu Philadelphia, salah satu negara miskin, negara bagian yang miskin, itu makanan-makanan sisa itu dari New York, dari Washington, dari negara-negara bagian lain itu dibuang ke sana. Betul. Jadi begitu timpang gitu. Kenapa? Karena bukan Islam yang dipakai untuk mengatur kehidupan ini. Sehingga ketika manusia memenuhi kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmaninya, ini terjadilah ketimpangan yang luar biasa. Jadi sebenarnya bukan kalau kayak kata saya lupa nama ahli kependudukan dunia itu, dia bilang bahwa bumi ini hanya sanggup menampung 12 miliar manusia. Gitu. Kalau lebih dari itu akan terjadi kesengsaraan gitu. Nah, jadi tahun berapa itu dia keluarkan statement itu? Thomas Robert Malthus kalau nggak salah. Nah, bahkan dia prediksi waktu itu Tokyo itu akan terjadi kelaparan dan kesengsaraan 40 tahun lagi apabila penduduknya 2 kali lipat dari sekarang. Ternyata apa? Bukan 2 kali lipat, 4 kali lipat, dan tidak kelaparan gitu. Kenapa? Karena mereka berinovasi dalam hidupnya, mereka kemudian senantiasa berinovasi dan melakukan distribusi kekayaan dengan baik, dengan merata, sehingga tidak ada yang lapar. Nah, sekarang belum nyampe 12 miliar, baru 7 miliar manusia di dunia, udah banyak yang kelaparan. Nah, udah banyak yang gizi buruk, udah banyak yang mati karena makan udah berhari-hari. Kenapa bisa terjadi? Inilah akibat dari kapitalisme tadi gitu. Dominasi para kapitalis ya, orang-orang yang rakus, yang mereka sebenarnya cuma butuhnya 5 gitu. Tapi karena rakus ya, 500 belum cukup. Nah, gitu. Ya, ini yang terjadi. Ya, orang-orang yang kaya itu, orang-orang yang super kaya itu, mereka pengen tambah kaya gitu. Sehingga apa? Sehingga yang miskin makin melarat. Gitu. Bahkan mereka bisa membeli kekuasaan, membeli undang-undang, membeli aturan, membuat aturan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Gitu. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Baik, ini sedikit ada SMS yang masuk ke kita dari Pak Hashim ya. Beliau menanyakan, kalau ada orang berkendara tak mengindahkan aturan, boleh kita katakan seperti hewan? Nah, ini mungkin bagian dari mana nih Ustaz? Dari 3 kebutuhan manusia tadi. Kalau tidak mengindahkan aturan berlalu lintas. Ya, itu sebenarnya kan naluri ya.
Ya, manusia pengen cepat-cepat, manusia Iya, iya. pengen paling depan, Betul. manusia tidak ingin dipecat dari pekerjaan kan, itu kan naluri. Itu gitu. masuk gharizah mana tuh? Itu Gharizah. Garuda Terbako masuk, Bako, masuk naluri mempertahankan diri gitu. Siapa sih manusia yang mau dipecat dari pekerjaannya? Siapa manusia yang mau kalah dari yang lain? Nggak ada. Pada dasarnya semua manusia ini pengen menang, pengen yang depan ya, di depan. Cuman kadang-kadang ya itu ada orang yang kemudian tidak menggunakan akalnya dengan benar sehingga dia tidak memahami dalil atau memahami fakta. Faktanya bahwa yang pertama fakta kecelakaan di darat itu 3 kali lebih besar daripada kecelakaan di udara. Jadi kalau ada orang hari ini takut naik pesawat, harusnya dia lebih takut lagi di jalanan karena 3 kali lipatnya. Yang kedua, ya, umumnya karena itu pelanggaran lalu lintas, nggak pakai helm, kemudian motong jalan, lampu sennya ke kiri dia belok ke kanan, lampu sen ke kanan dia belok ke kiri dan seterusnya. Yang seperti itu pelanggaran lalu lintas yang kemudian banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, lantas bagaimana? Boleh nggak kita ingin hewan gitu. Nyebutin salah satu hewan yang ada di kebun ya. Nah, tentu tidak tepat juga sebagai seorang muslim ya kita diperintahkan oleh Allah untuk berlaku hasan dalam hal menyampaikan kebaikan, melakukan amar ma'ruf itu harus hasan, harus disampaikan dengan baik gitu. Nggak boleh kemudian justru kita setan kamu. Nah, itu kan buruk sekali gitu. Jadi kadang yang bilang hewan itu orang yang melanggar ini. Karena dibilang, "Hoi, kita yang ini." Ya, dia malah marah mengatakan kita setan. Nah, justru karena perilakunya seperti itu aja udah menunjukkan bahwa dia nggak benar. Justru ketika diladeni itu justru menyebabkan kita juga berdosa. Ya beristighfar lah kalau barangkali kita kenal orangnya dinasihati di waktu yang lain. Iya. Seperti itu, Ustaz ya. Baik, kita melihat ini, Ustaz, yang fenomena yang kenyataan yang di zaman modern saat ini ya, yang Ustaz sudah bahas tadi, yang fakta-fakta yang ada. Kalau kita lihat dari lingkup pemerintahan, kan kita lihat di lingkup pemerintahan, maka saat Rasulullah dulu memimpin kota Madinah yang 1 Hijriah ya, atau Masehinya 622 Masehi, itu setelah beliau meninggal ternyata wilayah kekuasaan Islam kan sampai 2/3 dunia itu ya, misalnya. Makin lama makin luas. Nah, tapi sekarang kita sulit kalau kita ingin wilayah kekuasaan Islam itu lebih luas lagi dari yang ada sekarang. Yang ada malah dibelah-belah gitu ya. Nah, dibelah-belah. Ini saya melihat bagaimana nih kenyataan seperti ini. Ya, menurut Islam. Baik, salah satu indahnya penerapan Islam itu adalah negara Islam itu, atau dulu di masa lalu disebut dengan negara khilafah itu, dia tidak pernah bersifat statis. Dia negara yang dinamis, artinya terus berkembang. Kenapa? Karena politik luar negerinya adalah politik dakwah dan jihad. Gitu. Jadi sebelum dilakukan jihad ke sebuah negeri yang belum memeluk Islam atau tunduk di bawah Islam, maka dikirimkan para mubalik. Futuhat bahasanya. Futuhat. Oke. Jadi melakukan futuhat itu biasanya dengan cara yang pertama itu dengan cara diplomasi, dengan cara dakwah. Maka dikirimlah para pendakwah yang hebat retorikanya, yang kuat pemahaman dalilnya. Baik. Kemudian ketika tidak tembus, bahkan para pendakwah ini dibunuh ataupun diusir, baru kemudian dilakukan futuhat. Baik, Ustaz, nanti dalam season tertentu kita bahas itu lebih dalam. Jadi, baik, terima kasih Ustaz atas kehadiran Ustaz pada pagi ini, dan juga kepada pemirsa ACTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.